Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Izin Ibu, kita mau nunggu 5 menit lagi atau mau langsung mulai saja? Monggo mengikuti saja. Oke, sebentar ya Bu, kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya Bu ya. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal. Saya Niken, sebagai moderator pada hari ini. Yang akan memandu kelas hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kehamilan oleh Ibu Wiwik Muhidayati, SST, SPD, MTRKEP. Beliau pendidikannya S2 di Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian ada pelatihan penyelenggaraan OSCE bagi dosen jurusan kebidanan. Dan pekerjaan saat ini yaitu sebagai Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan dan juga penulis buku kebidanan. Nah, untuk rundown kelas pada hari ini yang pertama itu pembukaan, kemudian seperti biasa pembahasan soal. Nah, untuk pembahasan soal ini bisa kita langsung untuk 10 soal atau 5 soal terlebih dahulu, tergantung preferensi pengajar ataupun rekan-rekan semua ya. Nah, untuk peraturan kelas pada hari ini, yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Kemudian, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format nama, institusi, atau pertanyaan. Kemudian, pengajar akan menjawab Q&A secara langsung dan peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas melalui polling. Oke, kepada Ibu Wiwik, apakah sudah siap untuk hari ini? Sudah. Oke, kalau begitu saya serahkan kepada Bu Wiwik ya, Bu ya. Izin saya stop share screen. Terima kasih Bu Niken ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siang hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat sejahtera ya. Sehingga bisa mengikuti bimbel UKOM. Ini soal tentang kehamilan pada siang hari ini. Ini yang mengikuti 11 ya Bu Niken ya. Saya langsung share atau Bu Niken yang share? Boleh Ibu, boleh untuk di share screen oleh Ibu. Sudah tampak Bu? Sudah Ibu, cuman Sudah. PPT-nya belum kebuka ya. Sudah? Sudah ya, kita mulai. Sudah tampak semuanya? Masih belum Ibu, mohon Belum. maaf.
Oke. Ya, Sudah Ibu, sudah muncul. ya. Eh, kita mulai di soal yang pertama. Ya. Jadi seorang perempuan 23 tahun ya dengan G1P0A0. Nah, usia kehamilan saat ini 16 minggu, kemudian datang ke rumah sakit ya dengan keluar darah, kemudian banyak dari jalan lahir. Kemudian dari hasil yang di anamnesa hasilnya ibu merasa kram dan nyeri perut di bagian bawah ya. Kemudian hasil pemeriksaan KU lemah, kemudian tekanan darah 100/60 mmHg, kemudian nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, kemudian serviks terbuka, tidak ada pengeluaran hasil konsepsi, ibu terlihat pucat dan lemah, kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, jenis abortus apakah yang paling mungkin dan sesuai dengan kasus tersebut? Nah, ada beberapa pilihan, salah satunya abortus imminens, kemudian abortus incipiens, kemudian habitualis, kemudian complectus, kemudian incompletus. Monggo ibu-ibu bisa apa itu namanya di-sharing sebelum kita menentukan suatu jawaban, maka kita harus cermati terlebih dahulu soalnya seperti apa supaya nanti kita tidak apa itu namanya buru-buru kemudian oh sepertinya ini kemudian kita salah fokus gitu. Nah, Izin Ibu untuk di bimbel bidan ini, peserta dipersilakan untuk membaca sekitar 45 detik, kemudian oke, ada polling sekitar 15 bisa atau kita 20 detik ya Bu ya. siap. Saya timer. Untuk jawaban nomor 1 ini bervariasi Bu, tapi yang paling banyak itu mayoritas menjawab B, kemudian A, lalu D dan E Bu. Oke ya untuk jawabannya memang bervariasi. Kemudian tadi yang dari hasil polling memang yang didapatkan hasil jawabannya yang paling banyak adalah B. Nah, kita cermati satu-satu ya. Jadi kalau seorang perempuan dengan usia 23 tahun, G1P0A0, kemudian hamil 16 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluar
darah banyak, kemudian apa itu namanya hasil anamnesisnya didapatkan kram dan nyeri perut bagian bawah, kemudian hasil pemeriksaannya itu didapatkan keadaan umum lemah, kemudian tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, kemudian suhu 37,5, kemudian pernafasan 24 kali per menit. Nah, kita lihat lagi, kita kaji lagi serviks terbuka ya. Tidak ada pengeluaran hasil konsepsi, ibu terlihat pucat dan lemah, dan yang ditanyakan di sini adalah kemungkinan besar, yang paling besar adalah abortusnya apa. Ya. Kalau kita bahas di sini kan ada apa itu namanya abortus iminen, kemudian abortus insipien ya, kemudian habitualis. Dan kalau misalnya jawabannya A, ya, nah kita lihat yang kedua sini. Ya, jadi kalau misalnya jawabannya A, ini kemungkinannya bisa tidak ya Bu? Kalau misalnya iminen itu masuk atau tidak? Nah, kita lihat kembali definisi daripada beberapa abortus. Nah, kalau kita lihat kata kuncinya, keluar darah banyak dari dalam lahir, kemudian disertai kram nyeri perut bagian bawah, kemudian hasil inspeksi serviks membuka, kemudian tidak ada pengeluaran sama hasil konsepsi, kemudian terlihat cemas ya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi tadi juga ada yang menjawab B. Kenapa B? Jadi kalau misalnya jawabannya A tidak sesuai karena jenis abortus tersebut belum terjadi pembukaan di serviks dan janin masih hidup ya. Kemudian yang B ini yang sesuai ya. Jadi karena jenis abortus tersebut ditandai dengan terjadinya perdarahan disertai nyeri ya. Kemudian ada jaringan janin masih utuh berada di dalam rahim. Nah, meskipun begitu, keguguran tetap dapat terjadi. Nah, kalau yang kita pilih C, nah untuk yang C tadi memang nggak ada yang jawab sama sekali ya, karena memang jelas ya abortus tersebut apa itu namanya tidak berulang secara 3 kali. Jadi sangat benar sekali C tidak ada yang apa itu namanya menjawab. Mungkin kalau A, kemudian D, E kemungkinan mengarah ke sana. Tetapi jawaban yang paling tepat adalah B, abortus insipien. Jadi sesuai karena jenis abortus tersebut ditandai dengan terjadinya perdarahan disertai dengan nyeri. Kemudian kalau misalnya kita lihat kasusnya kembali, kita lihat kata kuncinya ya. Sehingga apa? Sehingga nanti saat kita menentukan suatu jawaban kita tepat gitu ya Bu. Jadi bacanya kasus juga pelan-pelan, kemudian benar-benar dicermati. Kadang-kadang kita apa itu namanya di lahan ya, mungkin keseringan apa itu namanya sudah pawai apa itu namanya dengan beberapa kasus. Tetapi kalau dihadapkan dengan baca gini-gini kadang-kadang kita masih bingung gitu, sehingga harus benar-benar dicermati. Oke Bu Niken, terima kasih. Lanjut soal yang kedua atau bagaimana? Ada pertanyaan atau bagaimana? Boleh jika ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan saja teman-teman. Ibu-ibu atau ada yang ingin ditanya terlebih dahulu untuk soal nomor 1 ini? Ada yang tidak mengerti? Sudah cukup jelas, Ibu. Oke, terima Oke, kasih. Dari dilanjut, definisi, Ibu. karena dari definisinya saja, insya Allah ibu-ibu sudah di luar kepala ya gitu. Kemudian soal yang kedua. Jadi seorang perempuan umur 24 tahun, G1, P0, A0, hamil 10 minggu, datang ke PBM dengan keluhan mual muntah pada pagi hari sejak 3 hari yang lalu. Ya, dari hasil anamnesa, muntah 2 sampai dengan 3 kali. Ya, kemudian nafsu makan mulai menurun. Kemudian dari hasil pemeriksaan tekanan darah 110
per 80 mmHg, nadi 78 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, kemudian suhu didapatkan 36,8 Celcius, kemudian terdapat informasi apakah yang paling tepat pada kasus di atas. Ada beberapa jawaban, tanda bahaya kehamilan, yang B fisiologi kehamilan, kemudian C pola istirahat, kemudian D imunisasi TT, kemudian yang terakhir E kebutuhan nutrisi. Monggo Ibu dicermati terlebih dahulu sebelum memilih jawabannya. Oke, untuk nomor 2 ini mayoritas menjawabnya B, Bu. 90% itu B, lalu ada di E sebanyak 10%. Oke, saya jelaskan kembali untuk kalau dilihat dari kasusnya ya. Kembali lagi kita cermati. Jadi seorang perempuan umur 24 tahun, kemudian dengan keluhan mual muntah 3 hari yang lalu. Nafsu makan mulai menurun, kemudian dari hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, kemudian nadi 78 kali per menit, kemudian sebagai seorang bidan ya, informasi apakah yang bisa kita berikan terkait dengan kasus yang kita temukan di tempat praktek kita. Jadi kalau misalnya poin 1 tanda bahaya kehamilan, kita sendiri mengetahui bahwasannya mual muntah di usia kehamilan 10 minggu masuk trimester 1 masuk dalam kategori kehamilan yang fisiologis ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya ini masuk dalam kategori tanda bahaya kehamilan belum masuk kan apa, karena kita lihat lagi, kita kaji lagi dari soalnya ya. Itu kan mual muntahnya dalam arti masih dalam batas tidak ada kata berlebihan dan tidak sampai dengan klien kita atau pasien kita itu tidak bisa melakukan aktivitas apapun, sehingga apa? Sehingga poin yang A ya itu kurang tepat. Jadi kalau misalnya masuk di tanda bahaya yang A itu kurang sesuai atau tidak sesuai karena mual muntah di awal kehamilan merupakan normal ya, merupakan hal yang normal kalau masuk di trimester pertama. Kemudian yang poin kedua itu adalah fisiologis kehamilan. Kalau misalnya kita kaji sesuai dengan mual muntah yang dikeluhkan, kemudian kita lihat lagi kasusnya. Kalau misalnya kita mengkaji daripada kata kuncinya hamil 10 minggu mual muntah pada pagi hari sejak 3 hari yang lalu. Jadi mual muntahnya ini kan kita tidak secara terus-menerus, hanya di pagi hari saja. Kemudian kalau misalnya nafsu makan menurun dan lain sebagainya, kadang-kadang kita tidak mual muntah, ibu hamil masuk di trimester pertama pun nafsu makan menurun ya. Sehingga apa? Sehingga ini masuk dalam kategori poin B. Jadi fisiologis kehamilan kan apa? Karena memang sesuai dengan trimester pertama, sesuai dengan teori. Kalau misalnya kita mengikutkan teori, ini masuk dalam kategori fisiologis kehamilan. Kalau pola istirahat tidak mungkin ya. Kemudian TT juga tidak mungkin, ini masuk dikategorikan TT ya. Kemudian nutrisi. Nah, karena apa? Karena kan ini nafsu makannya menurunnya kan itu tidak ada keterangan sampai klien itu tidak bisa makan apapun dan lain sebagainya, dalam arti di di 3 hari itu pada saat mual muntah itu mungkin nafsu makannya menurun, sehingga apa? Sehingga tidak masuk di poin A yang tanda bahaya kehamilan, kemudian
pola istirahat, imunisasi, dan nutrisi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah poin B, fisiologis kehamilan. Karena apa? Karena memang kalau misalnya kita merujuk dari kasus yang di atas, ini memang perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu hamil mual muntah di pagi hari, kemudian ketidaknyamanan pada ibu hamil ini merupakan hal yang fisiologis yang masuk di trimester pertama. Sehingga apa? Sehingga hal ini disebabkan oleh peningkatan hormon ya, sehingga apa? Sehingga terjadi mual muntah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah poin B, fisiologis kehamilan ya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh hormon HCG, sehingga apa? Sehingga ibu hamil mengalami mual muntah. Nah, mual muntahnya tidak masuk dalam kategori mual muntah yang berlebihan atau hiperemesis gravidarum, sehingga masuk dalam kategori fisiologis kehamilan. Terima kasih. Monggo Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Sepertinya belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu. Oke, lanjut Bisa. ya Ibu. Bisa lanjut. Poin ketiga. Kemudian kasus yang ketiga ya. Jadi seorang perempuan usia umur 35 tahun, G1 P0A0 hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan lemah, hasil anamnesis sering letih dan lesu, kemudian dia dapatkan pada saat hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80 mmHg, kemudian nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFO 30, kepala JJJ 120 kali per menit, habis 10 gram, kemudian bidan memberikan tablet FE dan asam folat. Nah, pertanyaannya di sini, kapankah waktu yang paling tepat untuk mengevaluasi keefektivitas asuhan pada kasus tersebut? Oke, untuk soal nomor 3 ini mayoritas menjawabnya D, Bu, sebanyak 68%, kemudian B, lalu A. Oke, kita akan membahas soal poin yang nomor 3. Jadi saya baca lagi, seorang perempuan umur 35 tahun G1 P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPN dengan keluhan lemah, kemudian hasil anamnesa sering letih dan lesu, kemudian hasil pemeriksaan tampak lemah. Konjungtivita merah muda, tekanan darah 120 kali 80, kemudian nadi 80 kali per menit, nafasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, kepala
DJJ 120 kali per menit, kemudian HB-nya 10, kemudian bidan memberikan tablet Fe dan asam folat. Nah, kata kuncinya yang harus kita perhatikan di sini, karena di sini ini kan nanti takutnya kita fokusnya anemi dan lain sebagainya. Nah, fokusnya di sini kita lihat kata kuncinya ya dari pertanyaannya. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi asuhan pada kasus tersebut? Jadi, waktu yang tepat untuk mengevaluasi pemberian FE. Ada yang jawab 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan ada yang 5 minggu. Jawabannya 5 minggu. Tapi yang paling banyak adalah 4 minggu. Sesuai dengan apa itu namanya kasus atau misalnya yang kita lihat untuk mengevaluasi keefektifan daripada pemberian FE, maka evaluasinya dilakukan 4 minggu setelah pemberian. Jadi jawabannya adalah D, ya. Kan apa? Karena evaluasi untuk keefektifan daripada pemberian Fe dan asam folat ini memang sebaiknya dilakukan 1 bulan kemudian atau 4 minggu setelah pemberian Fe. Jadi 1 bulan setelah pemberian Fe baru kita bisa mengevaluasi kembali. Kemudian bidan perlu melakukan setelah itu bidan perlu melakukan pemeriksaan HB ya. Jadi klien datang ke tempat kita di bulan katakanlah bulan Maret, kemudian baru nanti datang kembali kita biasanya kan 1 bulan sekali. Nah, itu nanti baru kita bisa mengevaluasi. Nah, setelah kita evaluasi, kemudian bidan melakukan kembali untuk pemeriksaan HB untuk mengetahui apa hasil daripada pemberian Fe dan lain sebagainya itu seperti apa. Kemudian konsumsi tidak hanya kita memberikan atau konsumsi Fe saja ya, tetapi juga nutrisi dan lain sebagainya itu juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan mungkin di soal yang nomor 3. Ibu bertanya, Ibu. jadi itu kan dia masuknya di trimester ketiga, jadi tanpa melihat trimesternya ya Bu. Jadi Iya. untuk semua ibu hamil itu harusnya 4 minggu ya Bu ya. Iya. Ya. Betul. Baik Bu, makasih. Jadi karena di soal ini kan kita tidak fokus trimester 1 dan tetapi apa itu namanya dari hasil waktu yang tepat untuk mengevaluasi. Sehingga apa? Sehingga waktu yang tepat adalah 4 minggu setelah pemberian tablet Fe. Kemudian baru kita evaluasi dan bila perlu dilakukan pemeriksaan HB lagi bila perlu. Baik Bu, makasih. Oke, terima kasih Bu siapa tadi? Bu Momo Bu. Ibu. Semangat nggih Bu. Semangat. Lanjut nggih Bu nggih. Bisa dilanjut Ibu. Oke, soal yang nomor 4 ya. Jadi seorang perempuan ya, 24 tahun datang ke PBM dengan keluhan terlambat haid selama 2 bulan. Jadi 2 bulan yang lalu tidak mendapatkan menstruasi. Dari hasil anamnesis, mual, muntah, pusing, kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadinya 84 kali per menit, kemudian suhu 36,4, kemudian pernapasan 28 kali per menit. Hasil daripada pemeriksaan urin didapatkan positif. Pertanyaannya, pasien minta obat penggugur. Pasal berapakah yang dilanggar pada kasus tersebut? Kalau bahas pasal-pasal ini
Pusing ya, Bu. Udah? Oke, untuk soal nomor 4 ini mayoritas menjawabnya D, Bu, sebanyak 42%, kemudian ada di B, A, lalu C, Bu. Jadi ini kan kita bahas pasien tentang ceritanya meminta supaya bagaimana caranya menggugurkan gitu ya. Nah, sedangkan itu melanggar daripada norma maupun pasal-pasal yang ada atau hukum ya. Sehingga apa? Sehingga nanti benar-benar harus kita pahami, Bu. Jadi pasien minta obat penggugur ya, meskipun baru minta tetapi kan sudah ada niat untuk melakukan pengguguran kandungan kehamilannya. Kemudian yang terkait dengan kasus yang di atas, pasal berapakah yang dilanggar pada kasus tersebut? Jadi kan kata kunci daripada soal di atas yaitu terlambat haid selama 2 bulan, kemudian mual muntah, kemudian hasil dari pemeriksaan urin didapatkan positif, berarti klien hamil, kemudian minta digugurkan. Pasien minta obat penggugur. Ya. Kalau kita kaji di apa itu namanya pasal 29 ya, ayat 1 itu memberikan harapan untuk pengguguran diancam selama 4 tahun penjara atau dipidana dengan denda yang paling banyak 45.000. Kalau misalnya kita lihat di sini, Bu, biar lebih enak kita pahami. Nah, jawabannya adalah B ya, Bu. Kenapa B? Nah, kita lihat, kita pelajari di poin A terlebih dahulu. Kalau poin A tadi pasal 299 ini 99. menjelaskan pasal 299. Tapi kalau jawabannya adalah B, pasal 346. Tetapi kita harus tahu isi dari pasal 2 poin A, poin B, poin C sampai dengan poin E. Karena apa? Karena memang ada beberapa yang memilih, tidak hanya memilih di jawaban B 342, sehingga apa? Sehingga harus benar-benar apa itu namanya, kita ini ya, Bu, kita apa itu namanya, kita pahami ya. Sebentar. Ini. Ditayangin itunya bisa ya, Bu? Gimana, Bu? Untuk pasalnya boleh di Iya, ini sudah saya. Pasal 299 ya, Bu. Iya. tapi jawabannya Jawabannya tapi B, Bu, pasal 346. Jadi sebentar, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Sebentar. Nah, jadi kalau isi daripada 299 ayat 2 mengambil keuntungan dari pengguguran tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ayat 3 menggugurkan kandungan orang menjadi suatu profesi adalah pencegahan dan dicabut haknya dan lain sebagainya. Kalau yang poin B, ini seorang wanita dengan sengaja menggugurkan. Poinnya adalah seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain. Nah, itu kan tadi apa itu namanya di kata kuncinya. Nah, kata kuncinya kita lihat
terlambat haid 2 bulan yang lalu, mual muntah sesuai dengan fisiologi kehamilan, kemudian hasil pemeriksaan urin adalah positif, pasien minta obat penggugur, bukan minta digugurkan, tapi kita memang arahnya ke guguran, sehingga apa? Sehingga masuknya di pasal 346 ya. Kalau pasal 299 memang menjelaskan tentang keguguran dan lain sebagainya, dicabut hak izin bidan itu kan karena bidannya yang menggugurkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sudah ada kegiatan pengguguran atau kerjasama gitu kan. Kalau misalnya yang di KUHP pasal 346 yang poin B itu seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain. Nah, orang lain ini kan juga bisa bidan, bisa tenaga medis yang lain atau siapapun. Nah, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Ya. Kalau yang C kan sengaja menggugurkan gitu. Jadi yang ini memang ada andilnya daripada klien tersebut gitu. Begitu Ibu. Ya Bu, jelas. Oke, siap. Paling enak belajar sama ibu-ibu itu. Jadi ini saya juga sambil belajar nggih Bu dengan panjenengan semuanya, bukan berarti kalau saya yang bacakan di sini kemudian paling pinter, paling jago, bukan gitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Panjenengan insya Allah jauh lebih bagus, ilmunya lebih mumpuni dibandingkan saya gitu nggih. Jadi kita ini sharing ilmu. Sama-sama belajar ya. Boleh digoreng ya? Kemudian nomor berapa ya? Nomor 5 ya. Itu ada sedikit lagi ya, goreng aja sekalian onon dulu baru ini ya. Nomor 5. Seorang perempuan 30 tahun G4 P3A0. Hamil 36 minggu, datang ke BPM dengan keluar bercak darah dari kemaluan. Hasil daripada anamnes yang didapatkan tidak ada mules dan nyeri. Gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan yang didapatkan oleh bidan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, UKI presentasi kepala belum masuk PAP atas panggul. DJJ yang didapatkan 142 kali per menit, kontraksi negatif. Ekstremitas bawah udem, hasil inspekulu tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Porsia masih tertutup. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut di antara A. Fasa previa, B. erosi porsio, kemudian C. Plasenta previa, D. solusi plasenta, E. kelainan hormon. Monggo Ibu-ibu. Oke, untuk soal nomor 5 ini menjawab C semua Ibu. Oke. Serentak C. Serentak C. Jadi karena memang sudah makanan sehari-hari mungkin jawabannya. Jadi kita lihat definisi dari langsung, karena memang jawabannya adalah serentak 100% C placenta previa, maka saya akan membahas placenta previanya saja. Nah, jadi kenapa saya bahas placenta previa? Karena kan memang
kita kaji daripada meyakinkan yang menjawab sih. Kalau misalnya nanti ada yang jawab A, B, berarti nanti kan kita bahas. Kalau jawabannya mayoritas placenta previa, maka kita melihat lagi definisi daripada placenta previa. Dia berimplementasi di atas atau mendekati ostium cervix interna ya. Jadi memang faktor predisposisinya dengan ibu berusia lanjut ya. Ini kan sangat memungkinkan sekali nggih Bu. Usia lanjut. Kemudian kalau 37 kan belum terlalu lanjut Bu, tapi kan kita lihat lagi B berapa ya. Paritasnya seperti apa. Kemudian usia kehamilannya ya, 36 minggu. Nah, ini kita kaji lagi. Kita lihat kata kuncinya, perdarahan vagina berwarna merah cerah, biasanya tanpa rasa sakit, setelah usia kehamilan 20 minggu, sesuai dengan kasus di atas ya. Jadi jawabannya adalah benar 100% C placenta previa ya. Oke, saya rasa ini tidak ada yang ditanyakan ya, karena kan memang sudah serentak jawabannya placenta previa semuanya. Lanjut ya Bu. Oke, siap. Soal yang nomor 6. Seorang perempuan umur 22 tahun G1 P0A0 hamil 30 minggu datang ke PBM mengeluh banyak bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Dari hasil anamnesa yang didapatkan, aktivitas lebih banyak tidur ya. Ini ibunya males ini ya. Kemudian pekerjaan rumah tangga dibantu asisten rumah tangga ya. Hasil pemeriksaan yang didapatkan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 72 kali per menit, kemudian suhu 36, kemudian pernafasan 20 kali per menit, TFU 28 cm, DZZ 120 kali per menit, presentasi kepala, KIE apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Untuk soal nomor 6 ini mayoritas menjawabnya Abu sebanyak 68%, kemudian yang terakhir itu sebanyak 32%. Oke, terima kasih Bu Niken. Jadi kita lihat kata kuncinya. Hamil 30 minggu, kemudian bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu, kemudian aktivitas lebih banyak tidur, pekerjaan rumah dibantu rumah tangga. Jadi ibunya murni hanya tidur-tiduran ya, posisi PW. Sehingga mengalami kaki bengkak. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Posisikan kaki lebih tinggi. Jadi bengkak pada tungkai ya. Ini penjelasannya di sini. Jadi ini biasa terjadi pada kehamilan trimester kedua dan ketiga. Kenapa? Karena memang faktor penyebabnya ya mungkin pembesaran uterus, kemudian ditambah lagi ibunya kurang beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian sehingga mengakibatkan tekanan pada vena pelvic ini yang menimbulkan gangguan sirkulasi. Sehingga sesekali ibu dianjurkan untuk posisi kaki lebih tinggi. Dengan adanya tekanan vena ini ya, kava inferior pada saat ibu berbaring ini nantinya
apa itu namanya, sirkulasi pada ekstremitas akan meningkat karena pengaruh daripada hormonal, sehingga apa, meringankan atau mencegah terjadinya bengkak atau UDEM pada ibu. Ya. Monggo, ada yang ditanyakan? Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6 ini? Atau sudah Bu, cukup? lanjut. Lanjut, Oke, Bu. siap. Soal yang nomor 7. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2 P1A0 hamil 34 minggu. Datang ke PBM dengan hasil anamnesis mengeluh kakinya bengkak dan kram di malam hari. Dari hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, refleks patella positif, dan terdapat bengkak pada ekstremitas. Protein urin negatif, dan konseling apakah yang paling tepat yang diberikan pada kasus tersebut? Untuk soal nomor 7 ini mayoritas menjawabnya E dan D, Bu. E sebanyak 60%, kemudian D 33%, lalu disusul oleh C sebanyak 7%. Oke. Dari pertanyaan di atas ya, seorang perempuan umur 32 tahun, kemudian mengeluh kakinya bengkak dan kram di malam hari ya. Dari hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik ya. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan di sini, kalau kita lihat apa itu namanya kata kuncinya ya, hamil 32, kemudian datang ke BPM mengeluh kakinya bengkak, hasil pemeriksaan bengkak, kemudian protein urinnya negatif ya. Jadi kalau misalnya kita kasih konseling tentang persiapan persalinan, belum waktunya gitu. Kemudian tanda-tanda persalinan juga memang tidak ada. Kemudian perubahan fisiologis kehamilan juga bukan. Kemudian tanda bahaya kehamilan apalagi bukan ya, karena kan memang KU-nya bagus gitu lah ya. Kemudian protein urinnya juga negatif ya. Jadi yang disampaikan atau konseling yang tepat yang diberikan pada kasus di atas adalah masuk dalam kategori ketidaknyamanan ibu hamil masuk di trimester 3. Karena apa? Karena memang bengkak atau udem kaki ya pada hamil trimester 3 ini terjadi akibat penekanan uterus yang menghambat aliran balik vena. Sehingga apa? Sehingga nanti mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada kaki ya. Jadi udem terjadi karena gangguan sirkulasi vena yang meningkat. Berikut penjelasannya.
Lanjut. Bu, maaf mau tanya. Iya, Itu monggo. di penjelasannya nggak ada kramnya ya, Bu? Hanya udemnya aja ya? Iya. Apa bukan bukan deh ya, Bu ya? Karena kan biasanya Oh, takutnya itu 32 minggu bukan 37. Kalau di kasusnya kan, maaf ya, ini 32 minggu bukan 37. Ya, baik, Bu. 24, Bu. Gimana, Ibu? 24 minggu. 34 minggu di kasusnya. Oh, di kasusnya 34 minggu. Oke, 34 minggu. Oke, lanjut. Bagaimana Ibu-Ibu, mau dilanjut? Atau Lanjut, masih ada Bu. yang ingin ditanyakan? Oke, Lanjut. lanjut. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Kemudian kita lanjut di soal nomor 8. Jadi seorang perempuan umur 27 tahun, G1, P0, A0, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan sejak 2 hari yang lalu. Kemudian dari hasil anamnesa, keluhan disertai dengan rasa gatal. Jadi keputihan kemudian disertai dengan rasa gatal. Kemudian tidak berbahu dan cairan yang keluar berwarna putih bening. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 30, kemudian DJJ 142 kali per menit, kemudian udem negatif. Nah, konseling apakah yang tepat pada kasus di atas? Untuk soal nomor 8 ini mayoritas menjawabnya D, Bu, sebanyak 90%. Kemudian ada E, satu orang yang menjawab. Terima kasih, Bu Niken. Jadi kita lihat kembali. Seorang perempuan umur 37 tahun, G1, dengan keluhan dengan keluhan keputihan, tetapi apa itu namanya, tidak berbau dan keputihannya berwarna bening. Jadi kita fokusnya ke kata kunci ya. Jadi hamil 32 minggu, kemudian keputihan tidak disertai dengan bau, dan yang paling penting berwarna bening ya. Jadi konseling yang tepat untuk kasus di atas adalah jaga personal hygiene klien. Karena apa? Karena biasanya kalau memasuki trimester 3 ini terjadi peningkatan kadar hormon estrogen, sehingga apa? Sehingga nanti bisa menyebabkan kadar glikogen di vagina meningkat. Nah, yang ini merupakan sumber karbon yang akhirnya nanti apa itu namanya, pertumbuhan jamur kandida dan lain sebagainya, sehingga bisa memicu terjadinya keputihan. Sehingga konseling yang paling tepat adalah sebaiknya menjaga personal hygiene dengan bagus. Gitu. Lanjut, apakah ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Oke, siap.
Soal yang nomor 9, jadi seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB, mengeluh letih, pusing, dan cepat lelah sejak 1 minggu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, anamnesanya tidak menstruasi selama 2 bulan, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80, kemudian pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU belum teraba. dari hasil pemeriksaan urinnya positif. Jadi pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat untuk kasus di atas? Untuk soal nomor 9 ini mayoritas menjawabnya B, Bu, sebanyak 89%, kemudian disusul C dan D. Oke. Terima kasih Bu Niken. Jadi kita lihat kata kuncinya. Jadi mengeluh letih dan pusing sejak 1 minggu yang lalu, TFU belum teraba. Kemudian dari hasil pemeriksaan nasi atau ini positif ya. Sehingga apa? Sehingga pemeriksaan penunjang untuk mendukung daripada keluhan di atas, pusing, kemudian cepat lelah dan lain sebagainya, ini masuk trimester pertama. Nah, hasil apa itu namanya pemeriksaan penunjang yang perlu atau yang paling tepat untuk kasus di atas adalah B, pemeriksaan HB ya. Selamat untuk ibu-ibu yang sudah menjawab B ya. Untuk soal nomor 9, apakah Ibu-Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut Bu. Oke, siap. Oke. Kemudian soal yang terakhir ya Bu ini. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 P0A0, hamil 32 minggu, datang ke PBM mengeluh pada wajah terdapat flek-flek kehitaman. Ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 kali 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ada linia nigra, TFU 28 cm. Punggung kanan presentasi kepala, kemudian DJJ 130 kali per menit. Nah, pertanyaannya, hormon apakah yang menyebabkan pada keluhan tersebut? Izin Ibu, untuk pollingnya tidak keluar ya Bu ya? Kalau pollingnya tidak keluar, keluar. Sudah Bisa keluar. diisi ya pollingnya.
Siap. Oke, untuk Ya. soal nomor terakhir ini mayoritas menjawabnya C, Oke, D, Bu. Tapi mayoritasnya C 64%, D 29%, dan A 7%. oke. Terima kasih Bu Niken. Jadi kata kuncinya adalah hamil 32 minggu, mengeluh pada wajah terdapat flek-flek kehitaman ya. Jadi biasanya ibu hamil kan memang apa itu namanya keluhannya banyak ya Bu. Apa itu namanya salah satunya adalah terdapat flek-flek kehitaman, dan ini kan biasanya sangat mengganggu sekali karena apa? Karena berhubungan dengan kecantikan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kita melihat hormon apakah yang mempengaruhi daripada apa itu namanya flek-flek tersebut. Jadi jawabannya adalah C ya, MSH atau melanocyte stimulating hormone. Jadi hormon inilah yang nantinya ya berpengaruh terhadap terjadinya flek-flek pada ibu hamil ya. Jadi penjelasannya, ibu hamil sering mengalami perubahan pada kulit, yaitu terjadi hiperpigmentasi ya. Jadi hormon yang paling mempengaruhi adalah MSH. Jadi hiperpigmentasi itu juga dapat terjadi baik di muka, leher, dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan ibu-ibu hamil yang kita jumpai selama ini itu biasanya yang paling sering apa itu namanya keluhkan adalah flek-flek di daerah muka ya, di daerah wajah. Sehingga apa? Sehingga hormon yang paling berpengaruh adalah hormon MSH. Gitu Ibu. Kalau tadi kan juga ada yang memilih apa itu nama FSH ya. Jadi ini apa itu namanya hormon yang secara langsung dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang wanita untuk apa itu namanya hamil dan lain sebagainya. Jadi bukan yang secara langsung mempengaruhinya terjadinya flek atau hiperpigmentasi terhadap kehamilan Ibu. Jadi yang paling tepat adalah MSH atau C jawabannya. Selamat untuk ibu-ibu yang sudah memilih jawaban C untuk poin atau soal nomor 10. Monggo Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya Bu ya. Bu Wik ya Bu ya. Kita buka sesi Oke. tanya jawab kepada ibu-ibu ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah cukup untuk pertemuan hari ini? Sudah jelas semuanya? Cukup, Bu. Cukup Bu, jelas. Soalnya ini ya Bu, puasa juga ya. Jadi kalau biasanya itu kan malam hari ya kalau Iya, malam. bimbingan. Jadi apa itu namanya kalau puasa gini ini jam-jam masak. Apalagi Iya, saya benar. dari pagi Bu dari BKKBN Pusat tadi dari Oh, jam ngoten. 8 pagi hingga Ini lanjut langsung ini. oh, ngoten. Ini ya Bu, semuanya profesi ya. Ya, profesi Iya bidan. Bu, profesi Bu. Kalau di tempat saya juga alhamdulillah ibu-ibunya juga semangat-semangat banget itu. Bu. Jadi luar biasa gitu. Jadi usianya itu kan memang ya di atas saya lebih jauh gitu, tapi apa itu namanya respon beliau-beliau tentang pendidikan itu ya luar biasa. Jadi kami salut lah. Beliau-beliau itu belajarnya mulai dari pagi katakanlah di dinasnya mungkin kan beda-beda nggih Bu, kados panjenengan semuanya ini kan ada yang di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu nanti sorenya lagi apalagi kalau yang profesi itu kan meskipun prakteknya dikembalikan ke lahan tetapi kan dengan
segudang tugas nggih, Bu. Itu luar biasa ibu-ibu bidan itu memang. Nggak tahu itu terbuat dari mana ya dulu. Berarti kan memang perempuan-perempuan pilihan gitu. Tidak hanya di Kota Bojonegoro mungkin ya, di mana Ibu? Di sini kalau di ini kebanyakan. Mungkin kebanyakan untuk peserta ini di daerah Pulau Jawa sih, Bu. Peserta Pulau Jawa. bimbel ini. Padang ada juga, Bu. Di mana? Di Padang, Bu. Oh, Oh, dari Padang. Padang. Iya, bahasanya gitu. Iya. Luar biasa. Mbak Keren, itu. keren. Bu Dewita, semangat. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu kita diskusikan kembali? Cukup jelas, Ibu. Atau saya kembalikan kepada Ibu Niken yang cantik. Terima Iya, kasih. cantik sekali. Iya, Ibu juga. Semuanya di sini cantik ya, Bu ya. iya, cantik-cantik. Cantik-cantik banget. Oke, terima kasih kepada Bu Wiwik atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu semua yang di sini yang masih semangat untuk belajar mengikuti bimbel ini. Sebelum berakhir, kita foto bersama dulu ya Bu ya, bersama Bu Wiwik. Siap. Oke, siap. Ibu izin share screen-nya boleh di stop dulu, kita foto bersama. Oke, ibu-ibu kita buka kameranya ya, kita foto dulu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, Ibu-ibu, terima kasih. Mohon maaf sekiranya dari beberapa penjelasan tadi mungkin ada yang kurang atau apa itu namanya, ada yang salah dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalnya sekiranya mau tanya ini, tanya itu, atau apa itu namanya butuh apalah terkait soal dan lain sebagainya, monggo WA saya gratis ya, enggak masalah. Jadi kita sama-sama belajar bareng. Jadi saya juga alhamdulillah senang gitu kalau misalnya belajar bareng dengan ibu-ibu yang ahli jenjang itu luar biasa memang gitu. Jadi mohon maaf ya mungkin dari beberapa penjelasan tadi mungkin kurang jelas banget atau kurang sreg. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekiranya ada yang lebih daripada penjelasan tadi yang saya sampaikan, semata-mata itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mungkin melalui saya untuk menyampaikan ke panjenengan semuanya. Oke, semangat Terima untuk kasih, belajar Bu. bersama nggih, Ibu. Baik. Semoga semuanya lulus UKOM Amin. tanpa Ya Allah, terkecuali. amin. Nggih. Terima kasih, Ibu. Nggih, sami-sami. Ya, Oke, sehat, terima kasih, Bu. Bu. Oke, terima kasih ibu semua. Terima kasih Bu Wiwik. Nggih, sama-sama Bu Niken. Terima Oke, kasih, Bu. izin saya stop record ya. Ya, Bu.